Halo teman-teman Teens, apa kabarnya? Kembali lagi di Jitu Teens Online Service ya. Hari ini kita pengen pastinya dengar banyak dengan firman juga. Tapi sebelumnya teman-teman aku ajak, kita semua bangkit berdiri. Kita mau menari, melompat, memuji nama Tuhan, amin. Amin. Musik. Yuk tepuk tangan ya teman-teman. Tuhan itu selalu baik bagi kita. Tiada akhirnya untuk kita. Dia itu baik untuk kita untuk selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naik pujian, kita angkat pujian ini dari awal yuk teman-teman. Kecaplah dan lihat betapa baik Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagi. Ayo angkat tangannya teman-teman, angkat tangan, kita tepuk tangan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur naikkan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan, Allah pengasih, amin. Amin. Teman-teman di rumah pasti masih semangat kan semuanya untuk memuji, melompat bagi Tuhan. Karena aku yakin kita semua di rumah memiliki sukacita dari surga, amin. Amin. Yuk tepuk tangan ya teman-teman. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai.
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman, ayo aku ajak kita angkat pujian ini dengan semangat lagi dari awal. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Emas sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Ayo teman-teman, aku angkat kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Korakan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hati kami, dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan kepada Tuhan, memberi sukacita surga. Amin. Amin. Teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi.
Yesus, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbanan
sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
ini, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sekarang kami duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami agar kami bisa mengerti isi hati-Mu dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Tin, apa kabar semuanya? Pasti kalian di rumah semuanya sehat-sehat dan luar biasa baik. Nah, hari ini kakak mau sharing tentang firman Tuhan yang sebelumnya pasti kalian pernah dengar kan, yang di-sharingin oleh Coach Charlie, oleh Kak Kristiana gitu loh, tentang talenta. Nah, hari ini kakak mau sharing dulu tentang talenta. Nah, sebelumnya pasti kalian tahu, balik cerita lagi, apa sih talenta kita? Apa sih hobi kita? Mungkin kalian pikir nih, saya talentanya apa ya? Gitu loh. Belum kepikiran nih sekarang. Belum tahu talentanya apa katanya. Tapi kalian bisa melalui, kalau misalnya kalian masih belum tahu talentanya apa, melalui hobi kalian. Contohnya hobi kalian apa? Nah, kakak balik lagi cerita yang minggu lalu gitu. Hobi kalian apa sih? Hobinya misalnya contohnya masak. Kak, saya hobi masak. Oke, hobi masak. Apa yang kalian lakukan? Misalnya kalau misalnya hobi masak, saya belajar masak. Saya ngelakuin masak di rumah. Misalnya contoh, mami saya lagi masak, saya bantuin. Nah, kenapa kamu bantuin? Karena saya hobi Kak. Nah, kalian bisa mengembangkan talenta kalian. Itu salah satu talenta. Misalnya hobi juga salah satu talenta. Nah, bagaimana cara kalian mengembangkannya? Pertama, misalnya kalau kalian belajar masak, pertama kalian belajar misalnya masak telur. Yang paling gampang itu cuma masak telur kan. Tinggal dibuka langsung masak. Nah, karena kalian lama-lama kalian belajar masak telur dan berhasil. Misalnya telurnya gak gosong atau telurnya kagak gak matang misalnya. Matang gitu loh ya. Nah, terus kalian lanjutin lagi. Wah, saya udah masak telur udah berhasil. Saya mau masak nasi goreng misalnya. Nah, kalian harus terus mengembangkan talenta kalian. Masak nasi goreng lagi pakai telur. Nah, belajar nasi goreng pertama mungkin kalian tidak berhasil, tidak bisa. Lama-lama kelamaan kalian coba terus pasti akan berhasil. Nah, seperti tadi kalian belajar masak telur, misalnya demen cooking, masak telur berhasil. Masak nasi goreng pertamanya yang gak berhasil jadi berhasil. Nah, itu adalah suatu talenta juga. Nah, salah satu poin kalian bisa menentukan talenta kalian itu apa. Nah hari ini kakak mau bawain firman Tuhan tentang my future ahead. Nah, itu artinya masa depanku. Masa depan kita apa sih? Nah, kakak mau baca di Habakuk 2 ayat 3. Di Habakuk 2 ayat 3 berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera untuk, tunggu bentar kakak buka ya. Sebab penglihatan ia masih menanti saatnya, tetapi bersegera menuju kesudahan, dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sesungguh-sungguhnya akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, sesungguhnya kita itu udah ada namanya, Tuhan sudah merancangkan kita masa depan. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah merancangkan kita masa depan yang luar biasa. Nah, Tuhan telah menentukan kita, kira-kira nanti kita masa depannya bagaimana. Sebelum kita di kandungan ibu kita, nah pasti kalian semuanya lahir dari kandungan ibu kalian kan gitu. Setelah kalian dikandung, Tuhan tuh sudah membentuk kalian. Kira-kira nih misalnya contoh, saya akan jadi apa nanti ke depannya? Ada yang tahu nggak? Kita mungkin nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan mengetahuinya. Tuhan merancangkan masa depan kita tuh udah ada. Dan Tuhan pasti merancangkan masa depan yang luar biasa baik buat kita. Nah, adik-adik, di sini kakak cuma bilang, Tuhan punya masa depan yang baik buat kita. Dimanapun kalian berada saat ini, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang baik buat kalian. Nah, yang kedua apa? Tadi kakak
cerita tentang my talent. Nah yang tadi masak telur, talentanya masak telur, cooking, talentanya cooking gitu. Dari awalnya masak telur berhasil, masak nasi goreng berhasil. Nah terus kalian kembangin lagi. Nah itu talent kalian. Yang kedua apa? Open my eyes. Nah kemarin kita juga belajar tentang itu. Apa sih open my eyes? Kita melihat ke dunia luar. Contohnya apa? Kita melalui sosial media. Kita lihat hari ini sedang berkembangnya tuh apa sih? Gitu loh. Misalnya dengan cara apa sih kalian bisa mengembangkan ide kalian? Nah, Cici tuh kakak pernah lihat di IG ya gitu loh. Kakak juga sempat pernah belajar masak dari IG gitu loh. Nah kalau misalnya kalian hobi masak, misalnya cooking yang tadi kakak bilang gitu loh. Kalian bisa share di IG kalian. Bisa kasih tahu orang lain, ini loh cara masak. Misalnya cara buat yang gampang, nasi goreng yang tadi udah berhasil gitu loh. Pertama masukin telur, selanjutnya masukin makanan gitu loh, masukin nasinya gitu loh. Setelah itu masukin bumbu-bumbunya. Nah itu kalian bisa juga melalui IG, bisa melalui sosial media yang lainnya gitu loh. Bisa di-share, bisa kasih lihat orang. Nah kita bisa lihat apa sih di dunia sekitar kita lagi yang bisa berkembang. Ada juga orang, seorang YouTuber. Nah itu juga kakak waktu itu pernah nanya anak-anak gitu loh. Pas kita Zoom kelas tanya, apa sih cita-citanya kalian? Ada yang bilang, saya mau jadi YouTube. Wah YouTuber. Katanya mau ngapain sih jadi YouTuber? Misalnya kalian mau ngapain nanti YouTuber? Apa konten apa yang kalian berikan? Wah nanti belum tahu sih Kak. Nah mungkin dengan kalian melihat ide-ide di luar sana dengan sosial media kalian bisa mendapatkan ide-ide yang luar biasa. Misalnya kakak pernah lihat YouTuber itu dia memberikan konten-konten kayak misalnya kalian misalnya happy nih lagi jalan-jalan. Kasih tahu nih konten tentang hotel, rumah atau hotel misalnya. Nih hotel ini bagus, tempat ini bagus. Nah itu bisa menjadi konten yang membuat orang lain bisa menarik, bisa melihat gitu loh. Nah minggu ini kita belajar tentang my future ahead. Nah Tuhan mempunyai kita untuk, merancangan kita untuk nih, tunggu bentar kakak buka dulu. Tuhan merancangkan kita punya masing-masing punya talenta. Kita lihat di sekitar kita. Nah, tetapi pilihlah saya mau jadi apa waktu saya besar nanti. Nah, pada saat kita besar nanti, kita harus tahu nih masa depan kita akan mau ngapain, akan talenta kita akan apa, nanti ke depannya akan apa ya sih yang talenta akan saya kembangkan gitu loh. Kita harus pikirin dari sekarang. Masa depan kita harus pikirin dari sekarang. Nah, oke. Kira-kira kita udah lihat talenta kita awalnya apa. Terus kita udah ngeliat nih di luar sana. Oh kita di luar sana saat ini sedang berkembang seperti kayak YouTuber, cooking melalui IG story dan sebagainya. Oh kita bisa lihat itu. Nah selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya, oke, di Amsal 16 ayat 4 kita buka sama-sama. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, tadi rencana Tuhan itu untuk kehidupan kita, untuk diri kita, itu masing-masing kita punya kemampuan. Nah, my talent apa, kemampuan kita apa. Terus dari itu kita mau berkembang nih, cara kita ngembangin bagaimana? Kita ngelihat di depan kita apa yang bisa kita kembangkan, kita bisa kembangkan. Terus kita lihat apa lagi? My future ahead kita, masa depan kita. Apa masa depan kita mau kayak begini-begini aja? Apakah masa depan kita, udahlah nanti kalau saya punya masa depan, saya mau biasa-biasa aja lah. Saya gak mau hidup saya cuman mau nanti ya apa adanya aja nanti ke depannya. Kalau misalnya nanti ke depannya gak jadi apa-apa ya gak apa-apa. Lah jangan kayak gitu. Tuhan di sini dibilang Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan buat kita.
Masa depan yang Tuhan bentuk dari sebelum kita lahir. Tuhan udah rancangkan. Nah, kakak mau cerita tentang firman Tuhan hari ini. Tentang sharing firman Tuhan tentang Saulus. Nah, pasti udah pernah dengar dong semua. Saulus vs Paulus. Nah, siapa sih itu Saulus? Nah, Tuhan merancangkan masa depan untuk Paulus. Nah, awal pertama kali Saulus. Kita buka Alkitab kita. Di Kisah 8 ayat 3, kakak bacakan ya. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Kisah 8 ayat 3 ini bercerita tentang Saulus. Pada zaman dulu Saulus adalah seorang yang dibilang jahat. Wah, hatinya jahat gitu loh. Kenapa sih hatinya jahat? Saulus itu dia mau membunuh orang-orang yang mengenal Tuhan, percaya sama Tuhan. Dia cari laki-laki, perempuan yang mengenal Tuhan, yang mungkin dekat sama Tuhan. Dia mau penjarakan. Mungkin mau dimasukin ke dalam penjara. Wah, Saulus pada saat itu dia memiliki hati yang sungguh jahat. Saulus itu adalah seorang Farisi. Dia ahli Taurat. Gitu loh. Ahli Taurat itu dia mengerti dengan kitab, tapi dia tidak mengerti dengan firman Tuhan. Nah, terus kita buka lagi di Kisah 9 ayat 1 ayat sampai 2. Kisah 9 ayat 1 sampai 2 kita baca. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menangkap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Saulus itu orang yang jahat. Dia sampai mau membunuh, maksudnya mau menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang mengenal, mau dekat sama Tuhan. Saulus dikenal orang yang sangat kejam pada saat itu. Tapi Tuhan memiliki rancangan masa depan. Nah, awalnya nama Saulus berubah menjadi Paulus saat Paulus dipilih oleh Tuhan. Paulus itu dipilih sama Tuhan. Pada saat dia mau menuju ke Damsyik, dia dipilih oleh Tuhan. Ada sinar terang yang menyinari matanya, keluar dari sinar seperti sinar matahari, lebih lagi terangnya. Sampai Saulus melihat, kagak bisa lihat. Mungkin kalau misalnya kalian lihat sinar di jalan tuh, kalian lihat naik mobil pasti ada sinar. Sinar yang mengenai mata kalian. Pasti kalian merasa silo, nggak bisa ngelihat gitu loh. Begitu juga mungkin Saulus saat itu. Dia dapat kena sinar yang sungguh terang. Sehingga membuat dia tidak bisa melihat. Sehingga pada saat itu Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari ya kan. Nah pada saat itu Tuhan memilih Saulus. Saulus berubah menjadi Paulus. Dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh cinta mati-matian sama Tuhan. Coba kita baca di ayatnya di Kisah 9 ayat 15. Oke, dibuka Kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberikan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, kita buka lagi di Roma 15 ayat 16. Di Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenanan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, Paulus memberitakan Injil bukan di bangsanya dia, tapi di luar bangsanya. Bukan di bangsa Yahudi dia memberitakan, tapi di luar bangsa Yahudi. Paulus mulai memberitakan firman Tuhan. Mungkin pada saat itu yang mengenal dia merasa takut. Kok Paulus yang dulunya jahat, hatinya jahat, kok dia mau memberitakan Injil? Kok dia mau menceritakan kebaikan Tuhan mungkin saat itu? Orang lain mungkin merasa kaget. Tapi
Saulus berubah menjadi Paulus, itu adalah Tuhan memilih dia. Nah, kita baca lagi di Galatia 15 ayat 16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyertakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Nah, Paulus dia udah tahu. Dia bilang katanya, dia tulis surat Paulus ini, dia bilang, tulis Galatia ini, dia bilang katanya, sejak kandungan ibuku dan memanggil aku, Tuhan sudah memilih dia. Paulus sudah tahu saat itu, dia bilang dalam sejak kandungan ibunya, Tuhan sudah memilih dia. Paulus luar biasa, dia memerintahkan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, adik-adik, di sini satu hal, mungkin kalian berpikir Saulus berubah menjadi Paulus itu Tuhan memilih. Begitu juga adik-adik. Kita semua adalah anak pilihan Allah. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah merancangkan sesuatu buat kita. Masa depan kita tuh Tuhan udah rancangkan. Sebelum kita lahir Tuhan udah rancangkan. Nanti nih ya, Tuhan membentuk kita di masa kandungan ibu kita. Nanti sudah dewasa Tuhan akan membentuk kita, akan menjadi apa? Tuhan udah rancangkan. Luar biasa banget Tuhan Yesus kita. Begitu juga kita semua. Tuhan mau kasih kita apa? Misalnya kita punya talenta yang saat ini yang kita hobi apa? Yang tadi pertama kakak cerita kita hobi masak. Tuhan udah membentuk kita nih. Habis setelah kita bisa masak, apa yang kita mau kembangkan? Misalnya kalian saat ini masih sekolah. Oh ya, saya nanti kalau misalnya saya hobi masak, nanti kalau saya sekolah, saya mau jurusannya cooking. Mau jurusan masak. Biar saya nanti mau asa nih. Saya bisa masak, nanti saya belajar lagi biar saya bisa berhasil. Setelah itu ngapain lagi? Setelah saya udah sekolah nanti kuliah misalnya di masak, saya ada rencana lagi ke depannya. Kita harus pikirin masa depan kita itu bagaimana. Saya mau setelah saya bisa masak, nanti saya mau bekerja di hotel bintang 5 misalnya. Mau jadi cooking di sana. Oke, apalagi yang kalian lakukan? Saya harus belajar sungguh-sungguh, saya harus belajar benar-benar. Nanti kalau misalnya saya ngelamar kerja di sebuah hotel misalnya, saya bisa diterima dengan mendapatkan misalnya gampang bekerja gitu loh, dengan keahlian saya, dengan hobi saya. Nah, Tuhan sudah merancangkan seperti itu. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Bagaimana cara kita membuat supaya masa depan kita itu bisa terjadi, penuh dengan harapan, penuh dengan yang terbaik. Oke, nah kita buka lagi. Di Yeremia 1 ayat 5. Nah, kakak mau bacakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, tadi kakak bilang, sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah membentuk kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, mungkin saat ini kalian merasa dilahirkan tidak ada kekurangan, atau mungkin maaf gitu loh, ada cacat misalnya, dilahirkan ada cacat gitu loh. Kalian merasa down, wah saya ada kekurangan. Mungkin kalian mengalami namanya sejak lahir tidak ada tangan. Kalian gak usah khawatir. Tuhan punya rancangan yang indah buat kalian. Firman Tuhan ditulis di sini. Tuhan merancangkan sejak di kandungan ibumu. Walaupun kalian lahir dengan tidak normal, maksudnya dengan kekurangan, Tuhan membentuk kalian dengan rancangan yang indah. Nah, kakak pernah baca
Nick Vujicic. Nah, siapa yang kenal? Pasti kenal. Dia itu nggak punya tangan, nggak punya kaki sejak lahir. Dia mengalami namanya bullying. Nah, pasti lihat kalau temen ada yang nggak sempurna pasti ada tuh yang iseng. Wih, kok nggak punya tangan atau? Tapi dia mungkin awalnya dia sempat merasa ingin namanya bunuh diri. Wah, tapi dia mengambil langkah yang benar. Yaitu apa? Dia berubah yang awalnya merasa pengen bunuh diri, merasa down karena dilakukan mungkin dibully sama teman-temannya. Dia nggak mengambil langkah yang salah. Dia lalu mengambil langkah yang benar. Dia menjadi seorang motivator. Wah, kakak melihat dia bisa walaupun tidak ada tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa menggunakan komputer sendiri, bisa menggunakan laptop, bahkan dia bisa berenang. Dan dia sekarang menjadi motivator yang luar biasa. Bisa memberi semangat buat orang lain. Wah, adik-adik, kalau misalnya kalian terlahir mungkin kurang sempurna, kalian dianggap orang lain tidak baik, jangan pernah khawatir. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah buat kalian. Nah, kakak mau sharing, mau kesaksian sedikit. Kakak pernah cerita juga pada dulu kakak sekolah, sebenarnya kakak mau kuliah. Kakak pernah dibilang kan sama papa kakak terutama gitu loh. Kalau saya tuh gak pintar gitu loh. Udah gak usah kuliah, pernah kakak cerita gitu loh. Tapi kakak ingat, kakak mengambil respon yang benar gitu loh. Kalau misal kakak pikir, oh papa saya aja bilang saya gak pintar. Udahlah buat apa saya kuliah. Tapi saya gak ngambil respon itu. Tapi saya mulai namanya belajar. Yang orang papa saya bilang saya gak pintar, saya belajar. Papa saya bilang saya gak bisa kuliah, saya mau kuliah. Saya ngambil respon yang benar. Karena saya percaya, saya belajar firman Tuhan, saya percaya. Tuhan bilang, Tuhan merancangkan hidup saya. Tuhan merancangkan hidup kalian semua masa depan yang penuh harapan. Saya akhirnya bisa kuliah, akhirnya saya selesai kuliah. Itu karena rancangan Tuhan yang luar biasa buat saya. Nah, begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa. Walaupun kalian dianggap jelek sama orang lain, kalian dianggap kurang sama orang lain, kalian tidak usah khawatir. Tuhan merancangkan masa depan yang luar biasa. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang buat kita penuh dengan harapan. Kita berserah sama Tuhan. Nah, kakak mau kesaksian lagi. Aduh, banyak kesaksian yang kakak mau berikan. Nah, awalnya kakak bekerja. Kakak itu bekerja sebagai awalnya pertama kali kakak bekerja sebagai purchasing gitu loh. Bekerjanya purchasing ya udah, belanja ya udah. Nah, lalu mungkin dengan kinerja kakak bekerja gitu loh. Pimpinan kakak melihat kakak gitu loh. Lalu saya dipanggil gitu. Ren, kamu bekerja udah berapa lama jadi purchasing? Ya saya bilang ya saya udah ini. Saya nih pada saat itu tim audit gitu loh. Tim audit lagi nggak ada tim gitu dan saya harus audit gitu loh. Auditnya bukan audit internet tapi di luar audit. Ada orang luar audit kakak gitu, kantor kakak gitu. Saya mau suruh kamu jadi tim audit ya gitu loh. Dalam hati saya nggak bisa nih gitu loh. Merasa seperti itu gitu. Wah saya nggak bisa nih kayaknya. Aduh bagaimana ya, merasa ada ragu gitu loh. Tapi saya ingat, saya ambil respon Tuhan. Tuhan merancangkan saya masa depan yang luar biasa. Tuhan akan mengembangkan talenta saya. Pertama saya mungkin cuma bisa jadi purchasing, tapi saya percaya Tuhan akan mengembangkan talenta kita kalau kita mau terus berkembang. Akhirnya saya ambil lagi. Oke, saya mau belajar. Saya bilang sama bos saya belum pernah lakukan gitu, tapi saya mau belajar supaya saya bisa. Akhirnya Tuhan bantu saya. Setiap kali saya lakukan sesuatu, saya belajar, saya berdoa. Saya berdoa dan belajar. Itu sangat penting yang kalian harus lakukan. Saya akhirnya berdoa dan akhirnya apa? Akhirnya bisa berhasil gitu loh. Audit akhirnya selesai, bisa berhasil. Waduh, Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan kasih kepercayaan saya yang luar biasa. Mungkin saya berpikir saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Tapi Tuhan memberikan saya hikmat, Tuhan memisahkan saya bisa berhasil. Tuhan kasih terus kepercayaan yang lebih lagi. Mungkin kalian berpikir saat ini, saya tidak bisa apa-apa. Tapi percayalah, kalau kalian mau mengembangkannya dengan sesuatu talenta yang kalian punya,
Tuhan akan menolong kalian. Nah, adik-adik, Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita. Jangan pernah menyerah. Mungkin kalian ngalami putus asa. Udahlah, saya tidak sempurna. Mungkin gak punya tangan, dilahirkan tidak punya tangan, gak punya kaki. Maaf sekali gitu loh, saya kakak bilang, udah saya menyerah, saya lebih baik, udah saya minta-minta aja lah di jalan. Itu hal yang mudah, mungkin kalian pikir seperti itu. Jangan pernah ngambil seperti itu. Respon yang jelek jangan kalian ambil, tapi kalian bisa mengembangkan. Oh, saya tidak mungkin terlahir yang tidak sempurna. Kakak pernah dengar juga cerita, kakak lihat pada itu nonton waktu itu pernah dengar ada yang tidak punya tangan sama kaki juga, tapi dia bisa ngelukis. Wah, ngelukisnya bagaimana sih? Pertama dia bisa melukis melalui mulutnya dia, gitu loh. Dia melukis dengan mulutnya. Prosesnya bagaimana? Dia mulutnya pakai mungkin dengan kuas-kuasnya di mulutnya, dia berdarah mulutnya. Prosesnya mungkin bukan hal yang mudah. Langsung bisa ngelukis, langsung bisa, oh ya, langsung bisa jadi lukisan yang bagus, gambar yang bagus. Enggak, dia ngalami proses. Dia ngelukis, dia ngalami lukanya mungkin mulutnya berdarah, karena kena kuas lukis. Tapi dia jalani terus, sehingga dia bisa melukis yang luar biasa bagus. Kakak lihat hasil lukisannya luar biasa bagus. Adik-adik, jangan pernah ngambil respon yang salah. Masa depan kalian adalah masa depan yang luar biasa Tuhan pakai. Kita harus ambil respon yang benar. Mungkin saat ini kalian menyerah, kita minta Tuhan, hikmat Tuhan, kita minta Tuhan untuk melindungi kita, menjaga kita, supaya kita selalu ngambil respon yang benar. Jadi adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, Tuhan memiliki rancangan yang indah buat kalian. Masa depan yang indah buat kalian. Kita mengembangkan talenta kita. Jangan kita menyerah. Kalau kita putus asa, kita misalnya melakukan segala sesuatu tidak berhasil. Terus coba. Pasti kita akan berhasil. Adik-adik, jangan pernah menyerah. Masa depan Tuhan berikan luar biasa baik buat kita. Tuhan memberikan masa depan yang baik buat saya saat ini. Tuhan akan memberikan masa depan yang baik buat adik-adik di rumah. Dimanapun kalian berada. Jangan pernah menyerah. Yuk kita berdoa saat ini, kita berdoa sama-sama. Kakak mau mungkin kalian di rumah merasa saya udah gak ada punya masa depan lah. Orang tua saya bilang saya gak sempurna. Atau enggak orang lain melihat saya tidak sempurna. Saya kurang pinter. Gak bisa ini, gak bisa itu. Jangan berpikir seperti itu. Tapi kalian mengambil respon yang baik. Kakak juga waktu itu pernah cerita. Kakak kurang dalam pelajaran matematika saat itu. Tapi kakak bilang selalu memperkatakan iman kakak. Saya bilang saya pintar seperti Daniel. Wah saya pintar pokoknya. Saya menjadi anak yang pintar. Saya menjadi anak yang cerdas. Saya selalu memperkatakan firman Tuhan. Saya memperkatakan iman saya. Akhirnya Tuhan membuat saya mendapatkan nilai yang bagus. Jangan khawatir adik-adik di rumah. Yuk kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sejak masa di kandungan ibu kami Tuhan Yesus, Tuhan telah membentuk kami. Tuhan mungkin di luar sana Tuhan, anak-anak ini Tuhan Yesus tidak memiliki masa depan, merasa tidak memiliki masa depan. Merasa kurang ini, kurang itu Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau merancangkan masa depan kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami merasa down Tuhan, tapi kami minta tolong kepada Engkau Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, dimanapun anak-anak ini berada Tuhan Yesus. Yang mendengar firman Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Kau pakai anak-anak ini secara luar biasa Tuhan. Kembangkan talenta mereka Tuhan Yesus. Mereka akan mengembangkan terus talenta mereka. Mereka menjadi anak yang luar biasa di masa depan Tuhan Yesus. Mereka akan Kau pakai secara luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa, jamah setiap mereka Tuhan Yesus. Bahwa mereka adalah anak-anak yang luar biasa.
Mereka adalah anak-anak generasi milenial yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan, biar kami semua anak-anak-Mu Tuhan memiliki hati yang cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, masa depan kami adalah masa depan yang luar biasa Tuhan rancangan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Supaya setiap firman yang kami terima Tuhan akan bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.